berikutnya saya persilakan Yang Mulia Bapak Insinyur Hadi Adis Kadir, SH MHum. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Pimpinan yang mulia dan anggota majelis MKD yang kami muliakan. Dari hasil pemeriksaan di dalam persidangan, baik terhadap pengadu, teradu, dan saksi-saksi di dalam persidangan yang sudah beberapa kali kita lakukan, kami berpendapat masih banyak fakta-fakta yang belum dapat diungkapkan di dalam persidangan yang telah kita lakukan. Antara lain, alat bukti rekaman yang asli atau original tidak pernah diserahkan dalam persidangan etik MKD dengan berbagai alasan yang dibuat-buat. Dengan kata lain, tidak ada bukti lainnya yang sah dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Kemudian yang kedua, sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat 2 KUHP, keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan teradu. Atau kalau saksi hanya seorang saja, maka kesaksian tunggal harus dicukupi atau ditambahkan dengan satu alat bukti yang lain. Tetapi fakta-fakta di dalam persidangan juga bahwa teradu dapat diduga melakukan suatu pelanggaran berat yang telah kita baca bersama di dalam baik kode etik DPR RI dan juga tata beracara Mahkamah Kehormatan. Ya, dilanjutkan. Agar kebenaran hakiki dapat ditegakkan, marwah DPR dapat dikembalikan, yang akhirnya nanti agar masyarakat tahu persis siapa yang salah dari adanya indikasi pelanggaran kode etik berat yang diduga dilakukan oleh saudara Setia Novanto. Oleh karenanya, sesuai dengan tata beracara nomor 2 tahun 2015, pasal 39 ayat 1, dalam hal MKD menangani kasus pelanggaran kode etik yang bersifat berat dan berdampak pada saksi pemberhentian, MKD harus membentuk panel yang bersifat ad hoc. Kemudian, pasal 40 ayat 1, MKD membentuk panel untuk menangani kasus pelanggaran kode etik yang bersifat berat dan berdampak pada sanksi pemberhentian anggota. Kami meminta agar persidangan kode etik saudara Setia Novanto dibentuk tim panel agar supaya tidak ada lagi kesan MKD ini bermain-main karena ada kepentingan politis, dan juga supaya masyarakat mengetahui persis duduk permasalahannya melalui wakilnya, unsur masyarakat yang ditunjuk dalam panel tersebut, agar dapat menggali kebenaran yang hakiki di balik pelaporan terhadap saudara SN dan motif-motif lain di balik pelaporan saudara SS ini. Majelis MKD yang mulia, demikian pendapat etik kami. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya persilahkan Yang Mulia Bapak Haji Muhammad Bakri, Ahmad Bakri. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat akhir A. Bakri HMSE nomor anggota 464, anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, fraksi Partai Amanat Nasional, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terhadap surat pengaduan Bapak Sudirman Said, Menteri Energi, Sumber Daya dan Mineral, terhadap anggota DPR RI Bapak Dr. Andes Setia Novanto, AK nomor anggota A300. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Saudara Pimpinan dan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan. Sejak sidang pada pertengahan November lalu, Mahkamah Kehormatan Dewan telah mengisi ruang publik dengan banyak informasi yang disampaikan melalui media cetak maupun elektronik, di dalam maupun di luar negeri. Setiap persidangan, media begitu tertarik dan memberikan perhatian tidak biasa. Bahkan keputusan kita ini akan menjadi bagian perjalanan sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang Mulia Pimpinan dan anggota Mahkamah Dewan Kehormatan yang saya hormati, persidangan yang telah kita lakukan selama ini penuh dengan dinamika, baik di ruangan ini maupun di luar sidang. Sikap saya selalu konsisten, selaras dan sejalan dengan apa yang dirasakan sebagian besar kawan-kawan di DPR RI. Selaras dan sejalan dengan keinginan rakyat Indonesia dimanapun berada untuk melihat lembaga Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki kehormatan dan kewibawaan untuk berbicara, bertindak, berbuat demi dan untuk rakyat Indonesia. Selaras dan sejalan dengan keinginan kita semua untuk menunjukkan sikap moral, etika terpuji yang akhir-akhir ini selalu mendapat sorotan dan pandangan sinis dari masyarakat. Yang Mulia para pimpinan dan anggota Kehormatan Dewan yang saya hormati, mengadili etika Saudara Setia Novanto untuk kali kedua kalinya ini sama sepertinya kita melakukan untuk pertama kali terhadap persoalan lain bagi Saudara Setia Novanto, yaitu tentang pertemuan dengan seorang calon presiden di negara tetangga dalam kunjungan resminya di beberapa bulan yang lalu. Sebagai anggota MKD, saya sangat memahami betapa terhormatnya duduk dan berbicara di sini. Namun itu seperti sedang mengadili diri sendiri. Saudara Setia Novanto sebagai Ketua DPR RI adalah juga kolega saya sebagai anggota Dewan yang sama-sama disapa yang terhormat. Wajah Saudara Novanto adalah cerminan kita. Namun sebagai pengendali kita memiliki tanggung jawab untuk memisahkan perasaan, memiliki sikap independen untuk mendudukkan persoalan pada proporsinya, memiliki kepekaan terhadap apa yang kita dengar, kita lihat, kita rasakan, dan informasi yang kita temukan. Saya tidak memerlukan penelaan yang rumit dan berbelit-belit, apalagi dengan dalih yang berbagai macam cara, aturan dan siasat hukum yang berlaku. Sebagai wakil rakyat yang diberi amanah menjadi anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, saya telah mencermati keterangan pengadu, teradu, para saksi yang hadir di ruang sidang ini dan masyarakat luas. Dalam sidang MKD yang telah lalu, Saudara Novanto pernah mendapatkan sanksi ringan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah benar adanya bahwa Saudara Novanto melakukan pertemuan dengan Presiden Direktur Freeport Indonesia bersama dengan seorang pengusaha di sebuah tempat yang bukan di kantor Ketua DPR RI. Saudara Novanto membantah semua pengakuan para saksi tentang pembicaraan yang sudah hampir pasti sebenarnya benar. Saudara Novanto bahkan berusaha untuk menutupi semua kejadian yang telah terungkap di publik secara luas. Saudara Novanto bahkan berusaha untuk mengalihkan fokus sidang etik ini ke persoalan lain.
bila Saudara Novanto membantah dan mempersoalkan adanya rekaman dan andai kata rekaman itu pun tidak pernah ada, menurut pendapat saya sebagai anggota MKD, apa yang dilakukan Saudara Novanto sebagai anggota bahkan ketua DPR RI tidak patut dan di luar kewenangan yang disandangnya. Yang mulia para pimpinan dan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan yang saya hormati, atas dasar-dasar hal-hal yang disampaikan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa Saudara Dr. Andes Setia Novanto AK nomor anggota A300 telah secara nyata melanggar etika sebagai anggota DPR RI dan sesuai dengan ketentuan dijatuhi sanksi sedang, yaitu pemberhentian dari jabatan Ketua DPR RI. Hal lain yang terungkap dalam persidangan MKD dan di luar kewenangan penegakan etika, kami mendorong dan mendukung untuk diselesaikan secara melalui jalur hukum yang ada. Demikian pendapat akhir saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, tanggal 16 Desember 2015. Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, fraksi Partai Amanat Nasional.